Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semuanya. Perkenalkan, nama saya Nita Sari dari kelompok 6. Materi kali ini kita akan membahas tentang balance scorecard pada mata kuliah manajemen strategik. Yang pertama kita akan bahas bagaimana pentingnya atau dibutuhkannya balance scorecard tersebut di dalam perusahaan. Jadi balance scorecard ini adalah alat yang digunakan untuk membantu mencapai sasaran-sasaran atau kinerja yang dilakukan dalam suatu perusahaan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, kita harus bahas dulu pengertian balance scorecard. Balance scorecard merupakan suatu metode penilaian kinerja perusahaan dengan mempertimbangkan 4 perspektif untuk mengukur kinerja. Yang pertama adalah perspektif keuangan, proses bisnis internal, proses pembelajaran dan pertumbuhan. Dari adanya balance scorecard ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan pokok. Yang pertama adalah bagaimana penampilan perusahaan di mata para pemegang saham. Itu termasuk perspektif keuangan. Pertanyaan yang kedua, bagaimana pandangan para pelanggan terhadap perusahaan? Nah, di sini termasuk dalam perspektif pelanggan. Dan yang ketiga, apa yang menjadi keunggulan perusahaan tersebut, termasuk perspektif proses internal. Dan yang terakhir adalah apa perusahaan harus terus-menerus melakukan perbaikan dan penciptaan nilai secara berkesinambungan. Di sini termasuk perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Oke, baiklah. Dalam proses pengembangan balance meliputi langkah-langkah. Yang pertama, organisasi pastinya harus mempersiapkan terlebih dahulu unit bisnis yang memiliki sendiri konsumen, saluran distribusi, fasilitas produksi, tolak ukur keuangan, dan langkah-langkah penentuan pengembangan dan misi. Jadi yang pertama, perusahaan tersebut harus mempersiapkan apa aja itu visi misinya, pastinya mempunyai pelanggan sendiri. Yang kedua, fasilitas produksinya juga harus jelas. Langkah kedua, memformulasikan balance scorecard, yaitu mengintegritaskan tolak ukur keuangan sebagai satu kesatuan tolak ukur kinerja. Dan yang ketiga, langkah ketiga yaitu mengevaluasi balance scorecard, baik itu setiap akhir periode yang telah ditetapkan, misalnya bulanan, semesteran, atau tahunan. Setelah itu kita masuk perkembangan balance scorecard dari dulu sampai sekarang. Di sini dijelaskan Norton, DP, dan Kaplan menyatakan adanya 4 perspektif penting dalam balance scorecard. Yang pertama adalah perspektif finansial, di mana tujuan finansial ini sebagai fokus dari tujuan strategis, ukuran-ukuran semua perspektif balance scorecard. Terus tujuan finansial yang terkait dengan strategi unit bisnis untuk bisa mencapai strategi bisnis secara finance. Yang pertama adalah tahap bertumbuh atau grow. Yang kedua, tahap bertahan atau sustain. Ketiga, tahap kedewasaan atau harvest. Yang kedua adalah perspektif pelanggan. Nah, ini juga harus diperhatikan sebagaimana perusahaan harus mampu mengidentifikasi pelanggan serta segmen pasar yang mana perusahaan akan berkompetensi berdasarkan pertimbangan dan karakteristik. Yang pertama, pertimbangan geografi, aktivitas umum pembeli, posisi dan tanggung jawab, karakteristik pribadi pembeli, itu juga harus diperhatikan. Selanjutnya yaitu adalah perspektif proses bisnis internal.
Nah, menurut Kaplan dan Norton juga menyatakan model rantai nilai proses bisnis yang pertama adalah proses inovasi. Inovasi juga penting dalam mengembangkan ide-ide kreatif. Yang kedua, proses operasi, bagaimana proses terjadinya produk tersebut, proses terjadinya jasa produk tersebut, baik itu jasa maupun suatu produk yang digunakan. Proses pelayanannya atau servisnya itu juga harus diperhatikan. Dan mungkin itulah penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amisabela dari kelompok 6 ingin melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya, itu tentang konsep balance record. Konsep balance record ini berkembang sejalan dengan perkembangan implementasi konsep tersebut. Balance record ini terdiri atas kartu skor, atau skor, dan berimbang atau balance. Kartu skor ini adalah kartu yang digunakan untuk mencatat skor hasil kinerja seseorang. Kartu skor ini juga dapat digunakan untuk merencanakan skor yang hendak diwujudkan oleh personel di masa depan. Melalui kartu skor ini pula, skor yang akan diwujudkan personel di masa depan dibandingkan dengan hasil kinerja yang sesungguhnya. Balance record memperkenalkan 4 proses manajemen yang baru yang terbagi dan terkombinasi antara tujuan strategik jangka panjang dengan peristiwa-peristiwa jangka pendek. Selanjutnya itu langkah-langkah menyusun balance record. Di Mulyadi 2001 menyatakan bahwa terdapat langkah-langkah di dalam membangun suatu balance record. Yang pertama itu ada sistem perumusan masalah. Di dalam sistem perumusan masalah ini ada trend watching. Trend watching itu adalah langkah identifikasi lingkungan yang akan dimasuki perusahaan di masa depan. Yang kedua itu ada analisis SWOT atau strength, weakness, opportunities, dan threats. Analisis SWOT ini merupakan analisis yang bagian lingkungan organisasinya, yang membagi lingkungan organisasi menjadi 2 bagian, yaitu lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Yang ketiga itu ada envisioning. Envisioning ini adalah penentuan visi, misi, tujuan, keyakinan dasar, dan nilai dasar perusahaan. Bila perusahaan telah memiliki visi, misi, dan tujuan, keyakinan dasar, dan nilai dasar perusahaan, hal ini penting untuk dirumuskan apakah telah sesuai dengan kriteria penyusunan yang telah ada atau harus dilakukan perbaikan penambahan. Yang keempat itu ada pemilihan sasaran strategik, di mana pemilihan sasaran strategi ini dipilih berdasarkan informasi yang dihasilkan dari analisis SWOT. Terdapat beberapa pilihan metode yang dapat dikembangkan untuk proses pemilihan sasaran strategi perusahaan itu ada pertama itu Tunsmartic. Tunsmartic ini adalah kebalikan dari SWOT, yaitu Threats, Opportunity, Weakness, dan Strength. Pendekatan ini membantu manajer mengembangkan 4 tipe strategi, itu SO strategis. Ini adalah strategi yang memanfaatkan kekuatan untuk meraih peluang. Yang kedua itu ada strategi untuk mengatasi keterbatasan dengan memanfaatkan peluang. Yang keempat itu ada meminimalkan keterbatasan dengan menghindari ancaman. Yang terakhir itu ada memanfaatkan kekuatan untuk menghilangkan ancaman. Yang kedua itu ada Tuns. Matrik disusun dengan mendaftarkan peluang, ancaman pada sisi vertikal matrik, dan pendaftar kekuatan serta keterbatasan pada sisi horizontal matrik. Yang selanjutnya ada sistem perencanaan strategi, yaitu ada peta strategi. Peta ini menggambarkan proses perubahan aset menjadi aset melalui hubungan sebab akibat antara sasaran strategi di perspektif pembelajaran dan pertumbuhan dengan sasaran strategik di perspektif keuangan, pelanggan, dan proses bisnis internal. Yang kedua itu ada kerangka balance record. Kerangka balance record ini terdiri dari ukuran hasil, ukuran pengendalian kinerja atau indikator, dan target. Faktor keberhasilan balance record.
faktor keberhasilan balance scorecard ini pada kritikal merupakan tolak ukur dari aspek-aspek kinerja perusahaan yang penting terhadap keunggulan kompetitif dan terhadap keberhasilannya. Sistem manajemen biaya strategik mengembangkan informasi dan strategi yang memasukkan informasi yang bersifat keuangan maupun non-keuangan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan balance scorecard. Tujuan balance scorecard yaitu mengusulkan penciptaan suatu daftar tolak ukur keuangan dan non-keuangan, yaitu perusahaan dapat mengendalikan operasinya dan mengaitkan atau menyeimbangkan bersamaan dengan berbagai tolak ukur mengawasi kinerja jangka pendek dan jangka panjang. Selanjutnya yaitu manfaat dari balance scorecard. Manfaat dari balance scorecard yaitu memiliki beberapa, yaitu 1. Mengklasifikasi dan menghasilkan konsensus tentang strategik. Yang kedua, mengkomunikasikan strategik ke seluruh perusahaan. Yang ketiga, menyelaraskan sebagai tujuan departemen dan pribadi dengan strategi perusahaan. Yang keempat, mengaitkan berbagai tujuan strategik dengan sasaran jangka panjang dan anggaran tahunan. Yang kelima, yaitu mengidentifikasi dan menyelaraskan berbagai inisiatif strategik. Yang keenam, melaksanakan peninjauan ulang strategik secara periodik dan sistematik. Yang ketujuh, yaitu mendapatkan umpan balik yang dibutuhkan untuk mempelajari dan memperbaiki strategik tersebut. Berikutnya yaitu keunggulan dari balance scorecard. Menurut Mulyadi 2007 menyatakan bahwa balance scorecard memiliki beberapa keunggulan sehingga dapat melipat gandakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kinerja keuangan. Salah satunya yaitu meningkatkan secara signifikan kualitas perencanaan dan menjadikan perencanaan yang bersifat strategik, yaitu dengan 3 cara, yaitu pertama sistem perumusan strategik, yang kedua sistem perencanaan strategik, yang ketiga yaitu sistem penyusunan strategik. Keunggulan yang kedua yaitu keunggulan balance scorecard yang kedua yaitu meningkatkan kualitas pengelolaan kinerja strategik itu sendiri. Sekian dari presentasi saya, kembali ke moderator.